Nah, berikutnya ini. Ini saya mengajak untuk melihat masa 10 tahun yang lalu. Ini adalah perjalanan Gereja Keuskupan Surabaya 10 tahun yang lalu. Jadi sejak tahun 2008 itu di tingkat keuskupan itu dijalankan ini penataan ini. Yang pertama itu penegasan jati diri sebagai persekutuan, itu tadi ya gereja sebagai persekutuan. Lalu diperjuangkan melalui pola pastoral berbasis persekutuan. Kemudian yang kedua adalah menata koordinasi pastoral, komunikasi pastoral, supaya selaras dengan persekutuan, selaras dengan jati diri gereja sebagai persekutuan, sekaligus adalah cita-cita untuk mewujudkan gereja sebagai persekutuan. Nah, penataan koordinasi pastoral itu meliputi penataan area atau wilayah pastoral. Jadi kevikepan. Kalau dulu kan disebut regio, lalu kemudian dilihat lagi, dirasa lebih tepat kalau menggunakan istilah kevikepan. Nah, kevikepan ini mulai dibentuk, pembagian-pembagiannya ditata, ada kevikepan Cepu, ada kevikepan Madiun, ada kevikepan Kediri, dan seterusnya, itu tahun 2008-2009 begitu. Kemudian dilakukan juga penataan perangkat pastoral, dewan-dewan keuskupan, dewan pastoral, dewan moneter, dewan imam itu dibentuk pada tahun-tahun itu. Jadi di tingkat keuskupan dibentuklah dewan-dewan setingkat keuskupan itu, karena memang itu yang memang dikehendaki oleh hukum kanonik Gereja Universal, sekaligus dengan pembentukan dewan itu semakin mewujudkan persekutuan. Jadi di dewan itu orang, anggota dewan itu, dewan keuskupan itu bisa membicarakan banyak hal tentang yang terkait dengan pastoral, dan membentuk persekutuan di dalam keanggotaan dewan itu. Jadi itu bagian dari mewujudkan gereja sebagai persekutuan. Kemudian juga diadakan, mulai dirutinkan pertemuan para vikep. Kalau masa-masa sebelumnya, pertemuan vikep itu biasanya hanya sekali setahun atau apa begitu, tetapi semenjak Bapak Uskup ini sering sekali pertemuan para vikep. Nah, pertemuan itu adalah juga upaya untuk mewujudkan gereja sebagai persekutuan. Kemudian di dalam internal keuskupan sendiri, mulai ditata bagaimana koordinasi antara Vikjen itu Vicarius General, Vicarius itu artinya vice, wakil, vice manager itu wakil manager. Nah, kalau general itu umum, berarti Vicarius General itu wakil umum, jadi wakilnya uskup. Vikjen mempunyai kantor operasional, dulu itu namanya KKP, kantor koordinasi pastoral, dan ini komisi-komisi juga mulai diajak rundingan bersama. Kalau sebelumnya masing-masing komisi itu berjalan sendiri-sendiri, boleh merumuskan visi misi komisi itu sendiri. Tapi semenjak Bapak Uskup ini, komisi-komisi diajak untuk memiliki visi misi bersama, tidak nganut jalan sendiri-sendiri. Kemudian juga dimulai penyusunan pedoman pastoral dan keuangan, mulai menata solidaritas antar paroki. Solidaritas itu adalah bagian juga untuk membangun persekutuan. Lalu kemudian hal berikutnya adalah merumuskan ardas, jadi mulai menyusun musyawarah pastoral, mulai dari proses tahapan pramupas, kemudian musyawarah pastoralnya sendiri, lalu setelah mupas itu disusun panduan-panduan umum, lalu rencananya dilanjutkan dengan panduan-panduan yang lebih spesifik
untuk kepentingan-kepentingan yang lebih kecil. Itu tadi di tingkat keuskupan. Kemudian di tingkat KVKPAN untuk mewujudkan persekutuan, dibuatlah pertemuan-pertemuan. Ada 3 jenis pertemuan. Forum Pastoral KVKPAN, ini berarti pembahasan tentang pastoral di KVKPAN antar paroki, itu isinya sharing-sharing. Kemudian forum kolegialitas ini kalau ini sharing pengalaman iman para romonya di KVKPAN itu mengadakan pertemuan, acara bersama, dan seterusnya. Kalau forum pastoral tadi, Romo plus DPP itu ikut pertemuan forum pastoral. Kalau forum kolegialitas itu hanya Romo-Romo yang ikut. Lalu ada forum yang ketiga disebut pastoral serumpun. Ini contohnya adalah grup misdinar dalam satu KVKPAN itu, antar paroki dalam satu KVKPAN bisa berkumpul untuk mengadakan acara sendiri. Atau seksi liturgi antar paroki dalam satu KVKPAN itu juga menyelenggarakan pertemuan sendiri. Jadi sesama liturgi, sesama penyelenggara kursus itu berkumpul untuk saling membagikan pengalaman atau berbagi materi, itu disebut forum pastoral serumpun. Jadi diupayakan ada pertemuan-pertemuan, karena pertemuan-pertemuan itulah yang mewujudkan adanya atau jati diri sebagai persekutuan. Namun sayangnya yang ketiga ini, kalau sekarang sih semuanya berhenti ya. Terakhir saya ikut forum kolegialitas itu beberapa bulan yang lalu. Jadi selama setahun terakhir baru ada 1 kali forum kolegialitas pertemuan Romo di KVKPAN. Seingat saya baru sekali ya. Sementara forum pastoral yang diikuti oleh anggota DPP belum pernah untuk yang setahun terakhir, demikian juga pastoral serumpun. Tetapi dulu pernah menjadi agenda. Kemudian, nah ini di tingkat paroki yang sudah dan sedang dilaksanakan itu ada 5 hal ini. Pertama itu bidang koordinasinya, itu pedoman pastoral untuk yang DPP, ini nanti yang akan kita bahas sekilas. Kemudian dari keuskupan itu ada gerakan untuk mendorong supaya administrasi paroki itu bisa lebih rapi dan matching dengan antar paroki itu bisa lebih seragam begitu ya, karena untuk memudahkan koordinasi administrasi. Kemudian tentang program itu dulu ada istilahnya 9 langkah prioritas program. Nah itu adalah salah satu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan arah dasar di paroki. Kemudian yang soal keuangan itu ada pedoman keuangan, dan ini nanti masuk juga di dalam pedoman dasar DPP dan BGKP. Kemudian yang keterlibatan umat ini juga nanti akan muncul di garis bawahi bahwa keterlibatan umat dalam kehidupan paroki itu adalah kewajiban. Jadi bukan sesuatu hak yang boleh digunakan, boleh enggak. Keterlibatan itu adalah wajib. Setiap umat beriman itu karena panggilan yang diterima melalui sakramen baptis itu wajib terlibat. Itu adalah suatu panggilan, suatu penugasan dari Tuhan untuk beriman dalam gereja, bukan beriman sendirian, mengurung diri di kamar, tidak terlibat dalam persekutuan dengan rekan-rekannya dalam satu paroki, bukan itu. Jadi keterlibatan ini bukanlah hak, melainkan kewajiban juga. Nah itu beberapa hal secara sekilas bahwa dulu itu gerak untuk menerapkan atau mewujudkan arah dasar itu ditempuh baik di level keuskupan, di level KVKPAN, maupun di level paroki. Jadi sebenarnya ini meskipun mungkin nggak terasa, tetapi sebenarnya sudah ada gerak seperti itu. Nah, kali ini kita akan mendalami itu melalui melihat sekilas ini dulu ya, pedoman dasar. Ini kemarin dalam pertemuan DPP harian, itu kayaknya ya kesan saya kok
kita di paroki ini belum sempat mempelajari buku ini, Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki DPP dan Badan Gereja Katolik Paroki BGKP. Bukunya seperti ini dikeluarkan tahun 2012. Tetapi tampaknya belum cukup tersosialisasi. Nah, ini pedoman dasar DPP BGKP itu apa? Ini merupakan revisi pedoman dasar Dewan Paroki tahun 97. Lalu selain ada revisi, ditambahi bagian pengaturan tentang BGKP. Nah, tentang revisi pedoman dasar Dewan Paroki, istilah Dewan Paroki itu semenjak adanya pedoman dasar tahun 2012, maka istilah Dewan Paroki itu tidak lagi digunakan. Yang digunakan adalah Dewan Pastoral Paroki. Kenapa itu diganti istilah itu? Karena dulu itu seingat saya ada godaan, ada beberapa paroki yang umatnya berpikir bahwa Dewan Paroki itu seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa beroposisi dengan pimpinan. Jadi DPR itu bisa tidak setuju dengan melawan presiden. Nah, dulu ada godaan semacam itu karena diduga salah satunya karena istilah Dewan Paroki. Lalu kemudian sejak 2012 itu sebenarnya percobaannya sudah 2010, 2012 itu penetapannya, 2010 itu ad experimentum sudah dicobakan, istilahnya diganti menjadi Dewan Pastoral Paroki. Nah, pedoman dasar yang sekarang ada ini berkedudukan sebagai undang-undang gerejawi yang mengikat bagi seluruh umat Keuskupan Surabaya dan berlaku untuk semua paroki di Keuskupan Surabaya. Jadi sebenarnya tadi adalah undang-undang, itu adalah undang-undang, harus ditaati oleh seluruh umat, oleh semua paroki. Nah, di dalam Undang-Undang Gerejawi itu, di dalam pedoman dasar itu ada, nanti akan kita lihat, ada pola penggembalaan, ada tatanan organisasi, dan membahas juga soal warga gereja, kewargaan. Nah, ini isinya ini. Yang pertama itu adalah pengantar. Yang dari pengantar ini, yang menurut saya perlu kita garis bawahi adalah paragraf kedua, saya bacakan ya. Hendaknya disadari bahwa hakikat dan faham dasar tentang gereja yang mempunyai unsur kelihatan dan tak kelihatan dan tujuan salus animarum suprema lex atau keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi, menyebabkan komunitas umat beriman dan kepengurusan dalam komunitas umat beriman tidak bisa begitu saja dibandingkan apalagi disejajarkan dengan organisasi profan atau lembaga lainnya. Jadi maksudnya adalah di gereja memang ada kelihatan ada organisasinya, tetapi organisasi yang gereja ini jangan dibandingkan dengan organisasi-organisasi profan, organisasi yang lain. Organisasi profan itu misalnya organisasi profit atau non-profit itu adalah organisasi profan, organisasi dunia. Nah, gereja memang ada ketua, sekretaris, bendara, ada seksi, ada program, ada perencanaan dan seterusnya, tetapi jangan dibandingkan begitu saja. Karena identitas gereja ini ya ada unsur kelihatan dan tak kelihatan. Ini adalah sebenarnya gereja itu kumpulan orang beriman, bukan kumpulan anggota organisasi. Saya lanjutkan, sifat keorganisasian gereja pertama-tama dibutuhkan demi efektivitas menunaikan panggilan sebagai tubuh Kristus dalam mewujudkan rencana keselamatan dunia. Nah, itu jadi sifat keorganisasian gereja ini ya perlu supaya di dunia ini warga gereja bisa melaksanakan tugas panggilan sebagai tubuh Kristus yang
mewujudkan kerajaan Allah atau mewujudkan rencana keselamatan di dunia. Itu saya kira yang perlu digarisbawahi. Jadi memang ada dimensi organisasi dalam hidup gereja, tetapi itu jangan dibandingkan atau dinilai sebagai hanya seperti organisasi profan yang lain. Karena keorganisasian gereja ini ditempatkan di bawah tujuan salus animarum suprema lex, keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang menjadi konteks dari adanya dimensi organisasi dalam gereja. Kemudian, ya itu dilihat itu Surabaya 1 Januari 2012 itu penetapan pedoman dasar ini oleh Monsinyur. Saya lanjutkan. Nah, ini daftar isinya. Daftar isinya itu ya ini bisa dibandingkan dengan memang apa kayak ADART begitu ya. Ini anggaran dasarnya, lalu kemudian masing-masing paroki mestinya itu melanjutkan dengan menyusun anggaran rumah tangga. Tapi saya kira kebanyakan paroki tidak sempat menyusun anggaran rumah tangga. Jadi hanya berpegang pada AD-nya ini anggaran dasar, bagaikan anggaran dasar di dalam organisasi profan. Ini dijelaskan soal istilah-istilah, soal fungsi tugas pastor paroki, lalu ada katekis paroki, tapi di paroki kita tidak ada katekis paroki. Kemudian di bab 4 itu hakikat tujuan, fungsi dan wewenang DPP, nah itu. Kemudian ada tugas-tugas DPP, lalu bab 6 itu membahas soal wilayah, lingkungan, dan stasi. Kita di sini tidak mengenal wilayah, hanya mengenal lingkungan dan stasi. Kemudian selanjutnya ada bidang-bidang seksi-seksi dalam DPP, organisasi biara pastoral, dan asisten imam, lalu disebut tata kerja DPP, keanggotaannya, lalu dan seterusnya. Ya, ini urutan ini bisa apa namanya? Ini menunjukkan. Jadi gini maksudnya, kenapa wilayah lingkungan stasi ini diletakkan di antara Dewan Pastoral Paroki, DPP, dan bidang-bidang serta seksi. Karena dimaksudkan bahwa lingkungan stasi ini adalah supaya menjadi bagian dari DPP. Dan memang itu dimaksudkan sebagai anggota DPP inti. Jadi mulai dari yang paling kecil itu DPP harian, kemudian lebih besar itu DPP inti, yang paling besar itu pleno. Kalau pleno itu mencakup seluruh perkumpulan yang ada di paroki itu, termasuk biara, wakil dari sekolah, atau kelompok-kelompok yang lain, seterusnya kelompok doa, dan seterusnya. Tetapi kalau lingkungan dan stasi itu mestinya masuk bersama dengan ketua-ketua bidang dan ketua seksi dalam DPP inti. Ini kalau kita lihat ininya isi daftar isinya. Selanjutnya pendahuluan. Kalau pendahuluan ini ada garis tebal pemahaman tentang gereja. Nah, ini adalah konsep eklesiologi yang tadi saya singgung di awal. Gereja bisa dipandang sebagai umat Allah, sekaligus bisa dipandang sebagai sakramen Kristus, atau juga tubuh mistik Kristus, dan yang terakhir juga bisa dilihat sebagai persekutuan. Nah, Gereja Keuskupan Surabaya itu memilih untuk menekankan gereja sebagai persekutuan. Tidak dapat menghilangkan gagasan atau pemahaman gereja sebagai umat Allah, gereja sebagai sakramen, gereja sebagai tubuh mistik, itu tetap ada. Tetapi yang dipilih untuk diperhatikan secara lebih adalah gereja sebagai persekutuan, sebagai komunio. Kemudian yang perlu digarisbawahi saya kira adalah ini ya, halaman 7, paragraf yang atas itu, berparoki berarti bersama menggereja. Jadi ini adalah ungkapan lain bahwa gereja adalah persekutuan. Persekutuan itu adalah kebersamaan itu. Demikian juga kalau berparoki, artinya paroki itu adalah gereja yang paling konkret. Berparoki berarti ya bersekutu, bersama-sama menggereja.
paroki adalah urusan bersama. Itu yang saya kira bisa digarisbawahi dari pendahuluan ini. Kemudian pada yang perlunya Dewan Pastoral Paroki, ini disebut bahwa tujuan DPP itu sangat operasional, yakni terlaksananya panggilan perutusan untuk berpartisipasi secara aktif. Istilahnya tujuan DPP itu lebih banyak teologisnya daripada sosiologisnya. Jadi bukan untuk membuat sukses dan meriah paroki dalam arti banyak kegiatan, tetapi sebenarnya tujuan DPP itu adalah untuk mengaktualisasi tugas dan tanggung jawab umat beriman yang dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif. Maka dibuatlah organ DPP itu, di mana umat itu bisa berpartisipasi lebih aktif di dalam menggereja bersama-sama. Itu. Jadi tujuannya adalah partisipasi aktif, yang mana itu adalah kewajiban umat beriman, kewajiban yang diterima dari baptisan. Kemudian yang paragraf tengah, kalimat terakhir itu saya kira juga perlu dipegang. Secara organisatoris dan kelembagaan, partisipasi umat dijalankan melalui perwakilan dalam DPP sebagai tim pastoral pastor kepala paroki. Jadi DPP itu adalah timnya pastor kepala. Itu akan sangat berbeda dengan pemahaman yang dulu Dewan Paroki, Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan timnya presiden, DPRD itu bukan timnya bupati, bahkan bila mana perlu oposisi atau berlawanan. Nah, Dewan Pastoral Paroki ini adalah timnya pastor kepala paroki. Itu yang mau ditunjukkan di dalam pendahuluan itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk pada istilah-istilah. Yang perlu kita perhatikan pasal 1 ini A dan B itu sekali lagi diulang istilah persekutuan. Itu mau menunjukkan bahwa iya ini memang persekutuan inilah yang harus diingat baik-baik. Keuskupan adalah persekutuan umat Katolik dalam wilayah geografis tertentu yang pengembalaannya dipercayakan pada uskup dibantu oleh para pastor yang mendapatkan perutusan dan wewenang darinya. Sementara paroki adalah persekutuan umat beriman Kristiani yang dibentuk secara tetap dalam batas wilayah tertentu di keuskupan yang resa pastoralnya dipercayakan pada pastor kepala paroki sebagai gembalanya sendiri di bawah otoritas uskup dan uskup diosesan. Jadi maksudnya ini adalah apa? Selain menggarisbawahi soal persekutuan, digarisbawahi juga pola penggembalaan. Gembalanya itu hanya satu uskup. Gembalanya itu uskup, gembala utama itu uskup. Tetapi uskup dibantu oleh para pastor. Bukan sembarang pastor, tetapi pastor yang mendapat perutusan dari uskup itu. Jadi, dan sebaliknya, pastor yang dipercaya untuk menjadi gembala di area tertentu, di paroki tertentu, itu adalah menghadirkan uskup di paroki itu. Jadi pastor kepala itu adalah apa namanya ya, tanda kehadiran, jadi wakil uskup dalam arti ambasador, duta besar dari uskup, begitulah. Itu tanpa perutusan dari uskup, maka pastor kepala paroki ya kehilangan segala wewenangnya. Pastor kepala paroki mempunyai wewenang di parokinya sejauh pastor itu punya relasi, punya dalam ikatan perutusan yang diterima dari uskup. Lepas dari uskup, maka lepas pula wewenangnya, karena gembala paroki-paroki itu hanya satu, yakni gembala utama, yaitu uskup. Pastor kepala paroki itu hanya diberi mandat oleh uskup. Selanjutnya disebut di situ ya ini pembagiannya DPP harian.
itu terdiri dari pastor kepala paroki, pastor rekan, sekretaris, bendara, dan ketua DPP atau ketua bidang. Itu DPP harian. Lebih besar dari DPP harian adalah DPP inti. DPP inti adalah DPP harian ditambah dengan ketua seksi DPP dan para ketua wilayah atau stasi. Dalam konteks paroki kita berarti ketua lingkungan atau ketua stasi. Itu adalah anggota DPP inti. Sementara DPP pleno itu adalah DPP inti ditambah dengan wakil biara persekolahan Katolik, wakil organisasi Katolik, dan kelompok kategorial yang ada. Itu sekilas saja. Kemudian hakikat pastor paroki ini saya kira kita lewati dulu. Tugas umum pastor paroki juga kita lewati. Demikian juga pastor rekan, lalu ada yang kita lewati juga katekis kita lewati. Nah, kita masuk ke langsung hakikat DPP. Hakikat DPP adalah pertama, suatu dewan di mana pastor paroki bersama wakil umat, ini orang-orangnya, pastor paroki bersama wakil umat, aktivitasnya memikirkan, memutuskan, dan melaksanakan. Bidangnya adalah segala apa yang perlu dan bermanfaat bagi penyelenggaraan dan pengembangan karya pelayanan pastoral di paroki itu hakikatnya. Jadi itu adalah pastor paroki bersama wakil umat yang bersama-sama memikirkan, memutuskan, dan melaksanakan tentang karya pelayanan pastoral di paroki. Sekaligus juga DPP adalah suatu komunitas, suatu persekutuan yang diharapkan bisa mengilhami segenap umat paroki agar dapat melangkah dalam satu semangat dan keserempakan kerja. Maksudnya, jadi bukan hanya programnya yang mesti berjalan, tetapi juga persekutuan di DPP itu harus terasa, harus memberi inspirasi dan mengilhami. Gampangnya, gini, program boleh jalan terus, tetapi kalau persekutuan di DPP itu retak, maka bukan itu yang dikehendaki. Dan sebaliknya boleh dikatakan bahwa program barangkali macet, tetapi persekutuan, kerukunan, atau paguyubannya itu masih kuat, dan itu bisa mengilhami umat untuk berusaha bersatu dalam semangat dan keserempakan kerja. Nah itu ya, jadi yang dipentingkan adalah persekutuannya, bukan keberhasilan atau kesuksesan suatu program. Kemudian fungsinya, ini saya kira ya ini untuk apa yang terbiasa berpikir secara organisatoris, ini bisa mengambil keterangan dari ini. Fungsinya sebagai wadah struktural dan fungsional, lalu juga sebagai dewan musyawarah dan kerjasama. Kemudian ya ini tugas DPP, mempelajari tadi uraian dari memikirkan, menggali macam-macam hal lalu sampai melaksanakan, ini diuraikan di sini. Yang terakhir ini saya mau menunjuk yang ini karena pada waktu pertemuan DPP harian kemarin katanya ini sesuatu yang baru. Padahal sudah sejak tahun 2012. Ini pasal 22 wilayah ini tidak ada di kita, bisa dilewati, dan juga tidak ada sesuatu yang sangat fundamental, justru yang di lingkungan adalah yang lebih fundamental. Lingkungan ya, pasal 23. Lingkungan adalah kelompok umat yang lebih kecil. Maksudnya kecil itu sejumlah keluarga, beberapa keluarga. Kelompok ini merupakan bagian dari paroki. Jadi, tidak pernah ada lingkungan yang lepas dari paroki, di mana hidup menggereja dapat berjalan lebih intensif. Jadi di dalam kelompok ini orang bisa menghayati hidup menggereja secara lebih intensif. Dalam dan melalui lingkungan, nilai-nilai komunitas dasar atau kelompok kecil umat dihayati sesuai dengan situasi dan kondisi di situ.
Jadi yang pertama itu dikatakan bahwa jumlahnya tidak terlalu besar. Ini pengelompokan ini merupakan bagian belong to paroki, bagian dari paroki. Nah, kelompok kecil ini membuka kesempatan untuk memberi kesaksian hidup. Penghayatan nilai-nilai itu bisa lebih ditangkap oleh rekan-rekannya yang dalam kelompok kecil itu. Itu maksudnya. Lalu yang kedua, pengurus lingkungan diangkat dengan surat keputusan oleh DPP harian dari antara calon-calon yang diusulkan melalui musyawarah umat lingkungan yang bersangkutan. Nah, ini kayaknya baru untuk yang di sini ya. Kayaknya coba nanti ini bagaimana, apakah memang sudah seperti ini atau berbeda. Jadi yang kedua ini mengatur bagaimana pengurus lingkungan itu bisa jadi pengurus. Dia bisa jadi pengurus kalau diangkat oleh DPP melalui surat keputusan. Dia diangkat setelah dia dicalonkan. Jadi ada beberapa calon, lalu beberapa diangkat, beberapa tidak diangkat. Jadi menurut pedoman dasar ini, musyawarah lingkungan mengusulkan calon pengurus, lalu dipilih atau diangkat oleh DPP harian dengan surat keputusan. Jadi misalnya harus mengajukan 2 calon, satu yang jadi ketua, satu enggak. Atau mengajukan 4 calon, satu jadi ketua, satunya jadi wakil, yang 2 enggak jadi ketua, enggak jadi wakil, semacam itu. Kemudian yang ketiga, susunan pengurus lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi masing-masing lingkungan yang kebutuhannya berbeda bisa mempunyai susunan pengurus yang berbeda. Namun sebaiknya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa ketua seksi tingkat lingkungan. Jadi yang pokok ini mesti ada ketua, sekretaris, bendahara, lalu ditambah beberapa ketua seksi. Atau sesuai kebutuhan bisa ditambah juga apa ketua seksi apa yang lain bisa berbeda. Nomor 4, para ketua lingkungan dalam periode pelayanan tertentu dilantik oleh pastor paroki dalam suatu perayaan Ekaristi. Jadi diangkat oleh DPP harian dengan SK, lalu dilantik dalam perayaan Ekaristi oleh pastor paroki. 5, pengurus lingkungan bertugas melakukan pendataan warga lingkungan dengan tujuan supaya mereka makin terlayani. Jadi pendataan dengan tujuan supaya mereka dapat dilayani. B, mengatur penyelenggaraan ibadat bersama pendalaman iman dan ekaristi bagi warga lingkungan, mengusahakan terwujudnya semangat persaudaraan dan pelayanan antar warga lingkungan, mendorong agar warga berperan serta dalam kegiatan-kegiatan RT RW setempat, mengikut sertakan umat lingkungan dalam peristiwa penting seperti kelahiran, baptisan, tunangan, perkawinan, dan seterusnya. Kemudian mewujudkan solidaritas kepada warga lingkungan yang menderita dan berkekurangan, dan seterusnya, memperhatikan anak-anak supaya mendapatkan pendidikan Katolik sejak dini, dan seterusnya. Bekerja sama dengan seluruh warga lingkungan untuk menemukan ungkapan kreatif. Lalu yang terakhir, mengusahakan agar warga lingkungan yang belum bisa aktif tetap disapa dan dijadikan bagian dari persaudaraan lingkungan. Jadi memang pengurus lingkungan itu diberi tugas untuk membangkitkan partisipasi aktif warganya. Tetapi bila mana ada warganya yang belum bisa, pada waktu itu belum bisa berpartisipasi aktif, pengurus lingkungan bertugas menyapa dan tetap menjaga supaya yang belum aktif itu adalah tetap berada dalam persekutuan, dalam persaudaraan lingkungan. Lalu yang terakhir, pengurus lingkungan bertanggung jawab kepada DPP harian.
Nah, itu yang bagian ini ya secara singkat, ini baru sebagian dari pedoman dasar itu. Pada waktu berikutnya barangkali kita akan bisa memperdalam itu juga, lebih mendalami kepengurusan lingkungan dan kepengurusan DPP. Nah, sekarang ini kita lihat sekilas organigram DPP itu, ya saya kira ini sudah sesuatu yang familiar ya. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, itu maksudnya Romo Paroki dan Romo Rekan, lalu koordinasinya di sini dengan BGKP, lalu ada koordinasi dengan DPP, lalu yang di sebelah kanan itu ada koordinasi dengan katekis. Jadi kalau ada katekis itu tidak termasuk seksi-seksi tertentu, tetapi langsung koordinasi dengan ketua umum, dengan Romo. Lalu ada asisten imam juga bukan bagian dari seksi tertentu, tetapi sesuai namanya dia langsung berkoordinasi dengan imam sebagai asisten imam. Lalu juga ada kelompok kategorial yang tidak masuk dalam seksi, karena ya memang namanya kategorial itu ya memang ini, tapi dia bisa berkoordinasi langsung dengan ketua umum atau wakil ketua umum. Itu lingkungan-lingkungan itu tidak berada di bawah seksi-seksi, tetapi berkoordinasi langsung dengan ketua umum dan wakil ketua umum. Selanjutnya organigram BGKP itu ya seperti ini contoh-contohnya itu ya. Sekretaris bendara itu sama dengan DPP, ditambahi keterangan bendara itu berfungsi penghitungan, pencatatan, dan pelaporan. Lalu diusulkan melalui organigram itu ada mengkoordinasi kantor sekretariat paroki, data inventaris arsip, ada kepegawaian, ada rumah tangga pastoran, ada pengadaan dan usaha, dan ada soal aset. Nah ini sudah